Layanan PAUD holistik integratif. Karakteristik setiap individu berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Karakteristik individu akan terus berubah secara berkesinambungan seiring dengan pertambahan usia anak. Anak usia dini sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat. Apa saja ciri dan karakteristik perkembangan anak usia dini? Setiap anak itu unik. Pola tingkah laku anak pada beberapa keadaan pada dasarnya dipengaruhi oleh sikap mental dan fisik yang dimiliki sejak lahir, serta pengaruh keadaan di sekeliling pada masa pertumbuhan tersebut. Berpikir konkret pada masa anak adalah sebuah tanda bahwa seorang anak sudah mampu berpikir rasional, seperti penalaran untuk menyelesaikan sebuah masalah. Peran indera sensornya sangat menentukan ia dalam membantunya berperilaku, misalnya dengan cara meraba, mencium, memasukkan benda-benda yang ada di sekitarnya ke dalam mulut. Selalu mencoba hal-hal baru dan merusaknya karena rasa ingin tahu, dan juga keaktifannya berkembang. Masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Suatu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif seseorang dengan perspektif orang lain. Perasaan senang atau perasaan tidak senang pada kehidupan sehari-hari disebut warna efektif. Terkadang warna tersebut lemah atau kuat atau samar-samar. Kemampuan meniru memiliki dasar biologis. Karena bayi dapat menirukan ekspresi wajah pada beberapa hari pertama setelah kelahiran. Saat anak memasuki usia taman kanak-kanak, usia 4 sampai dengan 6 tahun, anak memasuki usia berkelompok. Mengapa hal ini terjadi? Karena perkembangan zaman dan teknologi yang membuat anak semakin cepat dewasa di usianya. Kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Pada masa ini terjadi pada usia 2 sampai dengan 3 tahun. Merupakan suatu wujud perlawanan dari anak atas ketidaksetujuan dengan pendapat atau perintah orang dewasa. Memberi kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat permainan tertentu yang dapat memicu proses tumbuh kembang dan menumbuh kembangkan potensi anak. Karakter yang dibutuhkan untuk anak usia dini di abad 21.
Logis, sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan yang sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran dan masuk akal. Jujur, sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan. Bertanggung jawab, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Disiplin, perasaan taat dan patuh yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis fakta yang ada, kemudian membuat beberapa gagasan dan mempertahankan gagasan tersebut, kemudian membuat perbandingan. Percaya diri, kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Bekerja sama, sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Capaian perkembangan anak melalui PAUD Holistik Integratif. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembelajaran PAUD Holistik Integratif. Pelayanan yang holistik terhadap anak usia dini adalah pemenuhan atas kebutuhan anak usia TK 4-6 tahun yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu, melalui pelayanan yang disistematik dan terencana mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan. Apa saja jenis pembelajaran bahan ajar PAUD Holistik Integratif? Terdapat berbagai model pembelajaran di PAUD yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Situasi dan kondisi yang berbeda tersebut mungkin karena letak geografis seperti di daerah pantai, pegunungan, atau dataran rendah, atau juga posisi wilayah seperti perkotaan, pedesaan, ataupun pesisir pantai. Bagaimana penerapan model-model pembelajaran di PAUD? 1. Model pembelajaran klasikal adalah suatu pembelajaran di mana dalam waktu yang sama, kegiatan dilakukan oleh seluruh anak, sama dalam satu kelas. Pembelajaran ini merupakan model yang paling awal digunakan di PAUD. Sarana pembelajaran terbatas dan kurang memperhatikan minat anak secara individu. 2. Model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Dalam pembelajaran ini, anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dan secara bergantian. Bila ada anak yang sudah menyelesaikan tugas lebih cepat, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain di kelompok yang tersedia tempat. Kalau tidak ada tempat, anak dapat bermain di kegiatan pengaman. Kegiatan pengaman disediakan alat-alat yang bervariasi, sering diganti sesuai dengan tema atau subtema. 3. Model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan.
Model pembelajaran berdasarkan sudut, langkah-langkah pembelajarannya hampir sama dengan model area. Hanya sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan. Alat-alat kegiatan yang disediakan lebih bervariasi, sering diganti sesuai dengan tema dan subtema. 4. Model pembelajaran area. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada anak dalam memilih atau menentukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan anak dan menghormati keberagaman budaya, serta menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. 5. Model pembelajaran sentra adalah proses pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Guru bersama anak duduk dengan posisi melingkar dan saat dalam lingkaran. Guru memberikan pijakan pada anak sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain merupakan area atau zona bermain anak yang dilengkapi alat bermain. Berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Dalam membuka sentra setiap hari, disesuaikan dengan jumlah kelompok setiap TK. Pembelajaran sentra dilakukan secara tuntas, mulai awal kegiatan sampai akhir dan fokus pada satu kelompok usia TK dalam satu kegiatan pada sentra kegiatan. Perkembangan manusia dari janin hingga menuju dewasa melewati fase perkembangan yang sangat unik, yang satu sama lain tidak sama dalam pencapaian perkembangannya. Perkembangan yang terjadi yakni motorik, kognitif, bahasa, dan sosio-emosional setiap individu akan berkembang sesuai dengan pengaruh yang didapat, baik itu secara internal maupun eksternal. Lalu, bagaimana perkembangan anak di setiap rentang usianya? Kebutuhan perkembangan janin. Kesiapan fisik calon ayah dan ibu sebagai modal proses konsepsi yang lancar dan kehamilan yang sehat. Selain itu, gizi juga memegang peranan penting sebelum konsepsi dan selama kehamilan. Kebutuhan perkembangan anak dari lahir sampai dengan 12 bulan. Masa bayi merupakan masa penting bagi perkembangan menuju ke masa perkembangan selanjutnya. Sehingga perhatian, perawatan, pendidikan, dan stimulasi yang sesuai dengan tahapan umurnya serta kematangan sangat penting diberikan pada bayi. Kebutuhan perkembangan usia 1-2 tahun. Pada masa ini, anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan melakukan tugas-tugas perkembangan. Mula-mula, hampir semua kegiatan anak tampak seperti mekanisme otomatis bagaikan refleks yang tidak disadari dan tidak terkoordinasi oleh akal dan kemauan anak. Usia 2-3 tahun. Dikatakan bahwa anak berada dalam masa bermain menjelajah, di mana kegiatannya semakin bervariasi seiring dengan meningkatnya koordinasi dan keterampilan motorik anak. Kegiatan mengamati dan meneliti benda tidak hanya seputar di dalam rumah saja, tetapi sudah keluar lingkungan rumahnya. Usia 5-6 tahun merupakan masa periode prasekolah, karena pada saat ini sebagian besar anak-anak sudah mulai mengikuti pendidikan formal. Inilah masa penting untuk mengembangkan semua kemampuan fisiknya agar ia sukses menghadapi tantangan di jenjang sekolah dasar. Apa saja permasalahan yang terjadi pada anak? Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik terbagi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar seperti melompat, berjalan, dan berlari. Motorik halus seperti menggambar dan menulis. Perkembangan kognitif. Anak tidak mampu memahami perspektif atau cara berpikir orang lain. Seperti ketika menggambar, anak menunjukkan gambar ikan dari sudut pengamatannya. Perkembangan bahasa. Anak mampu menjadi pendengar yang baik. Percakapan yang dilakukan telah menyangkut berbagai komentar terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. Perkembangan psikososial. Anak sering bertengkar tetapi cepat berbaikan kembali. Selain itu, perasaan humor anak sudah berkembang lebih lanjut, dan anak sudah dapat menunjukkan sikap marah. Diagnosa permasalahan pada anak kelompok bermain dan taman kanak-kanak.
Setiap anak memiliki rasa takut. Namun, jika tidak wajar, perlu diperhatikan. Takut merupakan perasaan terancam oleh suatu objek atau khayalan yang dianggap membahayakan. Ada pula permasalahan lainnya, yaitu anak memiliki tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal, atau melakukan ancaman sebagai pernyataan adanya permusuhan. Perilaku tersebut cenderung melukai anak lain, seperti menggigit, mencakar, atau memukul. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan, yang timbul pada seseorang. Akibatnya, adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Sekian video kali ini, sampai berjumpa di video lainnya.